Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang materi pelajaran kelas 12 semester 1, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam di dunia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan perkembangan peradaban Islam di benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini terdapat 5 benua. Nah, peradaban Islam di dunia berarti akan meliputi 5 benua tersebut. Oke, yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah peradaban Islam di benua Asia. Oke, pertumbuhan umat Islam di dunia semakin meningkat, ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah umat Islam di berbagai belahan dunia. Agama Islam sendiri lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi. Dari kota suci Mekah inilah Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia, yakni di wilayah-wilayah Asia Barat, Asia Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Kemudian persebarannya Islam di Asia yaitu melalui 4 jalur. Yang pertama melewati wilayah Asia Barat. Wilayah ini menjadi pusat lahirnya Islam dan menjadi tempat berkembangnya peradaban Islam di awal. Kemudian setelah dari sini menyebarlah ke Asia Tengah. Nah, Islam menyebar ke wilayah ini melalui jalur perdagangan dan dakwah. Setelah dari Asia Tengah, kemudian menyebar lagi ke wilayah Kaukasus. Islam masuk ke wilayah ini melalui kontak dengan pedagang dan misionaris Muslim. Setelah dari Kaukasus, menyebarlah lagi kemana? Ke Asia Selatan. Yakni Islam menyebar ke wilayah ini melalui perdagangan dan dakwah dan penaklukan wilayah. Selanjutnya, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia ada banyak, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan, Bangladesh, dan lain sebagainya, termasuk ada Palestina. Nah, kali ini kita akan membahas peradaban Islam yang ada di Pakistan. Kenapa harus Pakistan? Ya, karena Pakistan ini adalah merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang memiliki penduduk Muslim paling banyak kedua di dunia, yaitu mencapai 97% dari total populasi warganya. Negara ini memiliki peran yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, yaitu melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim bertaraf internasional. Lembaga pengajian Islam di Pakistan yaitu ada beberapa universitas. Yang pertama, ada Universitas Baluchisan, ada Universitas Pertanian, ada Universitas Government College Lahore, dan Universitas Punjab Lahore yang telah berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam. Selain itu, di Pakistan juga memiliki lembaga pengajian ilmu seperti Yayasan Ilmu Pengetahuan Islam, Akademi Ilmu-Ilmu Pengetahuan Pakistan, Pakistan Philosophical, dan Kongres International Academic Islamic Philosophical Association yang telah memainkan peran penting dalam memajukan studi Islam. Adapun tokoh-tokoh atau ilmuwan Muslim yang ada di Pakistan yaitu antara lain ada Muhammad Iqbal, yaitu seorang pembaru, filsuf dan pemikir Islam di abad ke-20 Masehi. Beliau memperoleh pendidikannya pertama di Murray College di Sialkot, kemudian melanjutkan studinya di Government College Lahore dan memperoleh gelar Master of Art. Yang kedua ada Abu Ala Al-Maududi, yaitu seorang tokoh pemikir yang cenderung ortodoks dan tradisional. Yang ketiga ada M.M. Sharif, yaitu pendiri Pakistan Philosophical Congress yang juga merupakan editor History of Muslim Philosophy, salah satu buku terbaik untuk sejarah filsafat saat ini. Kemudian ada lagi C.A. Qadir, yaitu salah satu pendiri Pakistan Philosophy. Ada lagi Dr. Abdus Salam, yaitu penerima hadiah Nobel di bidang fisika tahun 1979. Yaitu ada lagi Fazlur Rahman, yaitu seorang guru besar ilmu agama Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Beliau dikenal karena pemikirannya tentang Islam dan perannya dalam dialog antaragama. Nah, ini adalah salah satu foto Muhammad Iqbal, ilmuwan dari Pakistan yang merupakan seorang pembaharu. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas tentang peradaban Islam di benua Asia, selanjutnya kita akan masuk di peradaban Islam di benua Eropa. Peradaban Islam telah meninggalkan jejak di benua Eropa melalui berbagai periode sejarah, mulai dari masa kekhalifahan Islam di Spanyol hingga gelombang imigrasi pasca Perang
Jika diringkas, periode Islam memasuki benua Eropa itu melalui 4 masa. Yang pertama yaitu masa kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad. Kemudian ada masa penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Kemudian ada masa ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani abad ke-14 dan ke-15. Selanjutnya ada masa kaum imigran muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Jadi fasenya adalah 4 itu. Dari masa khalifah Islam di Spanyol, kemudian tentara Mongol, kemudian ada masa Turki Utsmani, dan ada kaum imigran muslim melewati 4 jalur itu. Oke. Yang selanjutnya ada peradaban Islam di benua Afrika. Penyebaran Islam di benua Afrika dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habsyah dan surat dakwah atau surat masuk Islam ke Mesir menjadi titik awal penyebaran Islam di Afrika. Nah, bagaimanakah alurnya? Yaitu yang pertama, pada tahun ke-5 dari kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabatnya yang berjumlah 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita untuk berhijrah dari Afrika, yaitu ke Habsyah atau Ethiopia. Kemudian pada kurang lebih tahun ke-6 Hijriah, Nabi mengutus sahabatnya Khatib bin Abi Baltoah untuk menyampaikan surat dakwah atau seruan masuk Islam pada Mauqawqis atau penguasa Mesir, gubernur Romawi Timur. Setelah itu, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, yaitu pada tahun sekitar 643 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah, Amr bin As sebagai panglima perangnya, Mesir dapat dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi yang waktu itu dikuasai oleh Muqawqis atau gubernur Mesir. Kemudian pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, Islam menyebar ke negara-negara di Afrika Utara serta terjadi Islamisasi dan Arabisasi. Yang selanjutnya yaitu peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik. Peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik berkembang melalui imigrasi kaum muslimin setelah Perang Dunia I dan II. Umat Islam berasal dari berbagai negara, termasuk Turki, Mesir, negara-negara Timur Tengah, Balkan, Pakistan, India, dan Indonesia. Nah, Islam masuk ke wilayah Australia dan Pasifik dibawa oleh kaum muslimin imigran yang berasal dari Turki, Mesir, negara Timur Tengah, dan daerah Balkan setelah Perang Dunia I dan II. Di antara imigran itu ada yang berasal dari Pakistan, India, dan Indonesia. Umat Islam Australia tersebar di berbagai negara bagian seperti Canberra, Victoria, Australia Barat, Kepulauan Christmas, Queensland, Australia Selatan, Northern Territory, dan Tasmania. Selain itu, umat Islam terdapat pula di Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa Barat, dan Papua Nugini. Kemudian pada tahun 1976 dibentuklah organisasi Islam yang bertaraf nasional, yaitu Australian Federation of Islamic Council atau yang disingkat AFIK, yang bertugas melaksanakan koordinasi khususnya dalam dakwah Islam ke seluruh wilayah. AFIK ini berkantor pusat di Sydney dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti 1. Membentuk Islamic Council yang bertugas mengurus berbagai kegiatan Islam di setiap negara bagian. Kemudian penyelenggaraan pernikahan secara Islam yang bertempat di masjid atau Islamic Center. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan pemerintah dalam penyembelihan hewan yang hendaknya diekspor ke negara-negara Islam. Yang keempat yaitu hukum-hukum Islam yang menyangkut keluarga seperti perkawinan, percayaan, kuburan Islam, hari libur, dan hari-hari besar Islam agar diakui oleh pemerintah. Selanjutnya ada perjalanan Islam di benua Amerika. Nah, perjalanan Islam di benua Amerika merupakan sebuah kisah yang menarik dan kompleks. Mengapa? Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan Islam pertama kali masuk ke benua ini, tetapi dapat dibuktikan atau terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam telah hadir di Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus pada tahun 1492. Nah, bagaimanakah jejak awal Islam di benua Amerika? Yaitu yang pertama adanya kehadiran Muslim di Spanyol. Jadi sejumlah kaum Muslim dari Spanyol atau Andalusia ikut dalam pelayaran para pelaut Spanyol dan Portugal dalam pengembaraannya menemukan benua Amerika. Tugas utama mereka adalah sebagai pemberi arah pelayaran kapal. Yang kedua yaitu ada kedatangan kaum Morisco. Pada sekitar tahun 1500 Masehi, ribuan kaum muslimin Morisco atau umat Islam Spanyol yang lari mencari tempat baru karena mereka dikejar-kejar dan dipaksa masuk Kristen berdatangan ke benua Amerika.
Kemudian ada pengaruh asimilasi dan pemaksaan agama. Sayangnya, sebagian besar kaum muslim generasi awal di benua Amerika tersebut musnah karena adanya pemaksaan agama atau asimilasi di benua baru itu. Kemudian dia mengatakan Islam masuk ke benua Amerika yaitu adanya imigrasi muslim ke benua Amerika yang pertama melalui gelombang imigrasi, yaitu meskipun generasi awal dari umat Islam yang mendiami benua Amerika banyak yang murtad, tetapi generasi berikutnya yang didominasi imigran muslim secara bergelombang masuk Amerika. Kemudian yang kedua asal imigran sejak tahun 1875 Masehi sampai sekarang kaum imigran muslim memasuki benua Amerika berasal dari Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Mesir. Lalu membangun kehidupan baru. Kaum muslim imigran ini membangun kehidupan baru di benua Amerika dengan membangun masjid, pusat-pusat kegiatan Islam, dan membentuk organisasi-organisasi Islam. Nah, pembangunan masjid ini menjadi pusat kegiatan Islam di Amerika. Selain itu, organisasi Islam di benua Amerika ada banyak, yaitu ada International Muslim Society, ada Federation of Islamic Association, ada Muslim Student Association MSI. Nah, ini adalah perkembangan organisasi Islam pada tahun 1966, 1967, 1972, dan 1982. Umat Islam kulit hitam di Amerika Serikat juga mendirikan Nation of Islam atau NOI pada tahun 1931 Masehi yang dipimpin oleh Al-Jihad. Dan Al-Jihad sendiri kemudian meninggal pada tanggal 25 Februari 1975. Jasa-jasa Al-Jihad Muhammad antara lain yaitu membangun masjid dan sekolah. Di bidang organisasi, ia telah meninggalkan jamaah yang besar dan teratur. Di bidang ekonomi, ia telah mewariskan uang senilai lebih kurang 80 juta dolar yang ditanam di berbagai perusahaan. Kemudian, ia berhasil mengangkat martabat kaum muslim negro dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sekian dan terima kasih.